Menurut, berbagai survei itu, loyalis Pak Prabowo itu ternyata masih banyak, meskipun, beliau sudah bergabung, ke dalam tubuh pemerintahan, menjadi menteri. Nah, hal ini membuat, yang pasti nanti suara Pak Anies ini akan terbagi, sebab secara karakter atau pemilih, dari Pak Anies itu kan ya memiliki irisan yang sama. Karena sebagian besar, yang pendukung Pak Anies itu ya memilih Pak Prabowo di Pilpres, tahun 2019 yang lalu. Pak Anies itu udah bagaikan senjata yang tumpul, apalagi itu Pak Anies terganjal oleh Pak Prabowo dan histori dari masa lalu. Kekuatan atau potensi diri dari Pak Anies itu mau diakui atau tidak itu adalah berupa susunan kata-kata yang bisa meyakinkan, dan mempesona para pendengarnya. Dan itu sudah dibuktikan pada pertama kali itu, saat beliau mengikuti konvensi Capres Partai Demokrat di tahun 2014 yang lalu. Nah, karena konvensi Capres Partai Demokrat itu pula, Pak Anies ini kan dilirik menjadi tim pemenangan, kampanye dari Pak Jokowi pada periode yang pertama waktu itu. Nah, setelah Pak Jokowi menang, nah ini saatnya kepiawaian dari kata-kata Pak Anies itu sepertinya harus diuji dengan didapuknya, beliau menjadi Menteri Pendidikan saat itu. Namun sayangnya mungkin ini loh ya, mungkin itu kinerja Pak Anies itu cukup buruk sehingga, harus diberhentikan dan cukup puas menjabat menjadi menteri itu hanya selama, 2 tahun saja ketika itu. Nah, lalu setelah itu kan Pak Anies, namanya sudah tidak terdengar lagi atau bisa dikatakan tenggelam lah seperti itu. Lalu pada tahun 2017, Pak Anies ini mendapat kesempatan atau peluang dari Pak JK. Karena menurut Pak Zulkifli, Pak Anies ini direkomendasikan oleh Pak JK untuk maju di Pilkada Jakarta tahun 2017 itu melawan, petahana yaitu Pak Ahok ketika itu. Eee, Kata-kata Pak Anies pun, waktu kampanye di Pilkada Jakarta itu ya begitu meyakinkan, apalagi jargonnya, terkait keberpihakan. Namun, setelah menjabat menjadi gubernur, seiring dengan waktu, justru keberpihakan itu sudah seperti, tidak menjadi prioritas dari Pak Anies lagi. Karena yang dibanggakan akhir-akhir ini yaitu tentang perhelatan dari Formula E dan juga, pembangunan JIS. Nah, ini kan yang dibanggakan justru, tidak mencerminkan dari program-program, keberpihakan yang, selalu dielu-elukan pada saat kampanye di zaman Pak Anies ketika itu. Nah, sedangkan kalau untuk program yang, keberpihakan ini justru tidak berjalan dan cenderung bermasalah. Contohnya yaitu, dulu itu kan DP 0% itu diperuntukkan untuk warga miskin. Namun pada faktanya, untuk warga Jakarta yang gaji UMK aja, tidak bisa mengambil, rumah DP 0 rupiah yang diprogramkan dari, Pemprov DKI Jakarta di bawah pimpinan Pak Anies. Nah, selain itu, dulu itu kan Pak Anies itu menolak pulau reklamasi lantaran karena, reklamasi itu dianggap sebagai perwakilan dari Cukong lah. Nah, dengan dia menolak itu dianggap sebagai keberpihakan, kepada rakyat yang kecil. Nah, pada akhirnya pada saat ia menjabat itu pun ya menjadi kebalikannya sebab, Pemprov DKI Jakarta di bawah, kepemimpinan Pak Anies itu menerbitkan ribuan EMB, itulah faktanya. Nah, saya rasa nanti jika Pak Anies itu nyapres, hal-hal seperti ini akan selalu diungkit dan dapat, menurunkan nilai atau kepercayaan masyarakat kepada Pak Anies. Nah, sebenarnya ya masalahnya tak hanya itu aja, yang cukup penting atau cukup menarik lagi ada. Menurut, berbagai survei itu,
loyalis Pak Prabowo itu ternyata masih banyak, meskipun beliau sudah bergabung ke dalam tubuh pemerintahan menjadi menteri. Nah, hal ini membuat yang pasti nanti suara Pak Anies ini akan terbagi, sebab secara karakter atau pemilih dari Pak Anies itu kan ya memiliki irisan yang sama, karena sebagian besar yang pendukung Pak Anies itu ya memilih Pak Prabowo di Pilpres tahun 2019 yang lalu. Nah, untuk Pak Prabowo sendiri, ini sebenarnya kan beliau ini orang yang sudah santai. Kenapa begitu? Karena elektabilitas beliau ini di berbagai survei itu selalu menepati di urutan tiga besar lah. Selain itu, beliau itu juga kan ketua umum partai. Jadi ya lebih nyantai, berbeda dengan Pak Anies yang bukan ketua umum partai, bukan kader pilihan partai. Nah, ini kan berbeda ya, meskipun Pak Anies kadang-kadang akan diusung dari Partai Nasdem, tetapi kan suara nasionalnya Partai Nasdem itu kan masih di bawah dari Partai Gerindra, yang pasti ya cukup berbeda. Secara hitung-hitungan Gerindra pun ya kalau mau gabung dengan Nasdem saling melengkapi capres dan cawapres itu tak akan berdampak apa-apa, ya itu sama aja mengulangi Pilpres 2019, yaitu mengulangi kekalahan. Kalau kita lihat di Pilpres tahun 2024 ini, orang-orang itu mungkin akan jengah dengan segala hiruk-pikuk masa lalu. Calon-calon yang sudah berkompetisi di masa lalu, ya termasuk dari AHY. Ya, mengapa demikian? Ya, walaupun AHY ini mau di-branding sedemikian rupa, tetapi ya beliau ini juga kan sisa-sisa kontestasi Pilkada Jakarta tahun 2017, di mana itu adalah awal yang mendasari jejak polarisasi hingga di Pilpres 2019 lalu. Oleh sebab itu, di Pilpres tahun 2024 nanti semestinya itu ya digunakan sebagai ajang untuk mencari atau menjadi kuda hitam, di mana calon yang tidak diperhitungkan dalam survei tetapi bisa menang. Itu menurut saya loh. Kalau menurut Anda berbeda ya tak apa, udah itu aja. Salam, salam.